Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nars Imran Pasar Eskop Enkop dengan NUPTK 5433772673130532. Saya adalah dosen tetap Departemen Keperawatan Kritis, Program Studi Keperawatan Program Sarjana, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam wujud Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran yang menjadi sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Kritis dengan kode mata kuliah IKA 217. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi program studi sarjana keperawatan dengan bobot 3 SKS yang terbagi dari 2 teori dan 1 praktikum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah itu terdapat 3. TPMK 1 adalah mampu menganalisis konsep keperawatan kritis, proses keperawatan kritis, etik dan aspek legal pada keperawatan kritis, peran dan fungsi advokasi perawat pada kasus kritis. Kemudian, TPMK yang kedua, yakni mampu menganalisis manajemen farmakologi pada kasus kritis, setting ventilasi mekanik, perawatan pasien yang terpasang ventilasi mekanik, kemudian membuat asuhan keperawatan pada kasus gagal nafas, asuhan keperawatan pada kasus gagal jantung, asuhan keperawatan pada kasus cedera kepala, asuhan keperawatan pada kasus shock septic, serta asuhan keperawatan pada kasus kritis COVID-19. Kemudian, TPMK yang ketiga yakni mampu menganalisis evidence based practice pada kasus kritis, serta mampu melakukan role play pendidikan, kesehatan pencegahan primer, sekunder, tersier, dan pada kasus kritis. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah keperawatan kritis, yaitu mata kuliah ini ada membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang berbasis etik, legal, dan peka budaya pada klien yang mengalami kasus kritis dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan keperawatan ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian ataupun kecacatan yang mungkin terjadi. Berikut ini adalah bahan kajian yang akan saya berikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah filosofi, konsep holistik, dan proses keperawatan kritis yang terdiri dari 1. Konsep keperawatan kritis, 2. Proses keperawatan kritis, 3. Etik dan aspek legal pada keperawatan kritis, 4. Peran dan fungsi advokasi perawat pada kasus kritis. Bahan kajian yang kedua adalah penata laksanaan kasus kritis pada berbagai sistem. Yang pertama adalah manajemen farmakologi pada kasus kritis, setting ventilasi mekanik, kemudian perawatan pada pasien yang terpasang ventilasi mekanik, kemudian asuhan keperawatan pada kasus gagal nafas, asuhan keperawatan pada kasus gagal jantung, asuhan keperawatan pada kasus cedera kepala berat, asuhan keperawatan pada gagal shock septic, serta asuhan keperawatan pada kasus kritis COVID-19. Kemudian terakhir bahan kajian ketiga yakni pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada pasien kritis karena gangguan pada berbagai sistem tubuh berdasarkan evidence based practice-nya yang terdiri dari evidence based practice pada kasus kritis dan pendidikan kesehatan pencegahan primer, sekunder, tersier pada kasus kritis. Sesuai dengan RPS yang saya kembangkan, mahasiswa akan mempelajari beberapa topik pembelajaran dengan alokasi 16 kali pertemuan. Namun, kami tetap membuka forum diskusi di luar dari jam pelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun referensi yang kami gunakan itu mengacu kepada daftar rujukan yang sesuai dengan kurikulum yang ditambah dengan referensi pendukung seperti jurnal, artikel yang terbaru yang mendukung dengan mata kuliah ini. Selanjutnya, untuk teknik pembelajaran yang dilakukan yaitu menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, yaitu pendekatan yang menggabungkan 3 elemen penting dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan keterlibatan mahasiswa. Saya akan menjelaskan ketiga dari metode tersebut. Yang pertama adalah delivery atau penyampaian, di mana materi disampaikan kepada mahasiswa dengan metode luring. Penyampaian materi ini dilakukan melalui berbagai metode seperti ceramah, diskusi, presentasi, video, dan literatur. Materi bahan ajar dalam konsep bentuk seperti PowerPoint, PDF, ataupun referensi dari literatur yang dimana seluruh materi ini dapat diakses mahasiswa dengan akun Simari masing-masing sebelum proses perkuliahan itu berlangsung.
Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur di mana sebagai referensi penunjang yang dapat berupa seperti jurnal yang berasal dari jurnal penelitian saya sendiri, jurnal nasional, maupun jurnal internasional, dan bisa juga berasal dari artikel yang berhubungan dengan keperawatan kritis serta buku referensi yang mendukung. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode interaction. Di mana sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu student centered learning, di mana pendekatan pembelajaran ini itu menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses pendidikan itu dengan fokus pada kebutuhan serta kemampuan dan minat serta gaya belajar dari mahasiswa tersebut. Tujuan itu untuk meningkatkan partisipasi aktif, pemahaman mendalam dan mengembangkan keterampilan kritis. Jadi, dalam menerapkan metode pembelajaran student centered learning atau disingkat dengan SCL ini melalui diskusi, presentasi, maupun skill lab dan praktikum, di mana dalam memaparkan materi dosen dan mahasiswa aktif bertanya untuk memberikan insight atau masukan dan aktivitas-aktivitas lainnya, serta kemudian pembelajaran kolaboratif melalui focus group discussion atau FGD, yaitu seperti masalah studi kasus, isu-isu terkini untuk kemudian dianalisis dan didiskusikan secara berkelompok, dan selanjutnya pembelajaran berbasis masalah, di mana mahasiswa diberikan masalah nyata yang harus diselesaikan, di mana ini membantu mahasiswa untuk memahami relevansi materi pembelajaran dengan wujud nyata. Adapun platform yang saya gunakan yaitu akun Simari yang dapat diakses dengan http://simari.ulm.ac.id pada portal akademik dosen untuk absensi dan e-learning ULM untuk materi perkuliahan serta tugas. Platform tersebut digunakan untuk mengisi presensi kelas, mengakses materi perkuliahan, mengerjakan kuis, dan submit tugas yang telah diberikan. Selanjutnya, metode yang ketiga, yaitu assessment atau penilaian. Tahap ini merupakan tahap di mana pemahaman dan keterampilan mahasiswa itu dievaluasi untuk mengukur sejauh mana mahasiswa telah memahami materi yang diberikan serta untuk memberikan umpan balik yang konstruktif secara objektif dan transparan. Untuk asesmen ini, sistem perkuliahan dilakukan dengan 4 komponen, yaitu tugas 25%, ujian praktikum 15%, UTS 30%, dan UAS 30%, dan total itu adalah 100% sesuai dengan kontrak perkuliahan. Demikianlah pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment, atau sering disebut dengan DIA. Berikut, saya akan tampilkan cuplikan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Wajahnya semua semringah ya. Oke. Ya, kita sekarang sudah masuk pada topik kita yang ketiga, yaitu terkait prinsip etik dan aspek legal pada keperawatan kritis, di mana minggu lalu kita sudah belajar terkait konsep keperawatan kritis itu juga sendiri. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya supaya yang kita sampaikan itu berkah dan bisa diterima, kita akan mulai dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Selain itu juga Bapak sudah men-setting di Simari, silakan absen terlebih dahulu, ya. Oke, sudah semua absen ya? Oke, baik. Terima kasih. Ya, pada hari ini kita masuk pada topik pembahasan ketiga terkait prinsip etik dan aspek legal pada keperawatan kritis dengan saya, Nas Indram Pasar. Saya satu tim. Mungkin kemarin sudah ketemu dengan Ibu Tina ya selaku PJMK untuk mata kuliah pertemuan kedua. Untuk lanjutannya adalah dengan saya sendiri terkait prinsip etik ini. Ya, apa tujuan dari pembelajaran kita untuk pertemuan ketiga? Sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK 1, sub CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis prinsip etik dan aspek legal pada area keperawatan kritis. Jadi harapannya pertemuan kita ke depan ini, untuk pertemuan hari ini, kalian mampu nih untuk melakukan analisis prinsip etik dan aspek legal yang diterapkan dalam keperawatan kritis. Pada prinsipnya keperawatan kritis berarti kalau di rumah sakit di ruang apa? Ya, ICU. Apa singkatan dari ICU? Intensive Care Unit. Kalau kita sebutnya adalah ruang keperawatan kritis. Itu kita akan belajar pada hari ini bagaimana cara penerapan prinsip etik dan legalnya pada keperawatan kritis tersebut. Ya. Sebelum saya menjelaskan terlalu mendalam, mungkin kalian semua sudah belajar nih di rumah terkait apa yang kita bahas pada hari ini. Mungkin ada di antara kalian satu dua orang mungkin bisa menjelaskan apa sih itu etik. Ada? Ya. Baik, yang benar jadi menurut saya adalah kumpulan nilai atau moral
hal di masyarakat yang dimana itu tentang benar atau salah. Oke, betul sekali jawaban dari Ronald. Ya, jadi etik itu terkait benar atau salah dalam lingkungan masyarakat. Tetapi apa sih etik itu dalam keperawatan kritis? Ya, etik sendiri adalah bagian dari filosofi yang berhubungan erat dengan nilai kemanusiaan yang dalam menghargai suatu tindakan. Apakah tindakan tersebut itu baik atau buruk, atau benar atau salah? Nah, karena pada prinsipnya kan kita kalau melakukan tindakan keperawatan kita harus tahu nih, betul tidak bermanfaat tidak yang kita lakukan kepada masyarakat, jangan sampai itu merugikan terhadap pasien ataupun keluarganya. Nah, selain itu yang perlu mahasiswa tahu bahwa ada yang disebut dengan isu etik keperawatan atau isu etik perawat. Apa sih yang bisa kemungkinan terjadi berhubungan dengan etik keperawatan tersebut? Di mana definisinya adalah suatu topik penting yang berkembang di masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan tersebut, apakah itu baik ataupun benar, apa buruk atau salah. Di mana suatu tindakan ini diberikan berlandaskan dari prinsip etik keperawatan. Jadi, etik itu ternyata diwadahi oleh prinsip etik, di mana prinsip etik ini yang harus kita terapkan dengan baik dalam pemberian asuhan keperawatan. Sudah pernah mendengar kata prinsip etik tidak? Sudah. Mungkin ada satu orang yang bisa menjelaskan atau menyebutkan sajalah apa jenis-jenis dari prinsip etik keperawatan itu. Ada? Jenis saya Marina. Kalau ini prinsip etik itu ada beberapa yang paling umum itu sama otonomi, motivation, pemilihannya. Lalu kita sebagai perawat juga harus jujur. Lalu juga kita harus menjaga kerahasiaan dari pasien. Oke, baik. Jawaban yang sangat betul bahwa salah satunya adalah menjaga kerahasiaan ataupun hak dari si pasien tersebut. Jadi kita akan mendalami nih prinsip etik keperawatan itu dan harus kalian tahu wajib hukumnya. Kenapa? Karena ketika kalian nanti ujian, apalagi kalau mengambil profesi nurse, pasti soal hukum kebanyakan berhubungan sama prinsip etik. Apapun itu departemennya, mau departemen kritis yang saya bawahi ataupun departemen yang lain. Oke, ada berapa? Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 prinsip etik keperawatan yang perlu kita terapkan. Yang pertama adalah autonomi. Yang kedua adalah berbuat baik atau beneficient. Yang ketiga adalah justice atau keadilan. Yang keempat adalah tidak merugikan atau non-maleficent. Yang kelima adalah kejujuran. Yang keenam adalah menepati janji. Yang ketujuh adalah kerahasiaan. Dan kedelapan adalah akuntabilitas. Betul yang disampaikan oleh Nora tadi adalah salah satunya adalah otonomi atau hak. Kita akan belajar satu demi satu. Nah, pertama adalah otonomi. Otonomi ini adalah suatu hak pasien untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi sebenarnya notabene-nya bukan hanya kepada pasien, tetapi juga keluarga pasien mempunyai hak untuk menerima sebuah tindakan keperawatan. Pernah mendengar kata informed consent? Ya, informed consent itu adalah lembar persetujuan. Contoh nih, pasiennya mau dilakukan tindakan pemasangan NGT atau nasogastric tube untuk pemenuhan nutrisinya pasien. Maka itu wajib nih kita memberikan informed consent kepada pasien. Pak, kalau pasiennya sadar, bisa kooperatif, maka alangkah baiknya pasien harus bertanda tangan. Tapi kalau pasien dalam keadaan lemas, dia tidak mampu, maka boleh dialihkan oleh keluarga. Nah, sehingga perlihatkanlah info consent tersebut, tapi dengan tetap dijelaskan bahwa tindakannya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, kerugiannya apa, kalau tidak dilakukan. Kalau sudah setuju dan sudah paham, silakan tanda tangan. Karena kita lanjut dengan materi selanjutnya adalah aspek legal. Jangan sampai nih kita melakukan suatu tindakan dan ada kesalahan dikit dan kita nggak ada hitam di atas putih, maka kita akan dituntut. Seperti itu. Maka itu ada hitam di atas putih bahwa oh benar nih dia memang setuju. Kalau memang ternyata terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan di belakangnya, ya kita amanlah karena terlindungi dari informed consent yang tadi. Contohnya juga yang lain adalah memberikan penjelasan lengkap kepada pasien yang sadar di ICU mengenai prosedur pemasangan tracheostomi. Kan di bagian leher karena dia tidak mampu melakukan pengeluaran lendir dengan baik. Lalu menghormati keputusan pasien jikalau dia menolak. Telah dijelaskan risiko dan manfaatnya, itu boleh. Semua haknya kepada pasien. Dia nggak mau karena dilubangi nih lehernya. Kalau memang tidak mau dan tidak nyaman, ya udah, tidak apa-apa. Itu hak pasien. Tetapi tetap kita wajib menyampaikan bahwa apa sih risiko Pak, apa bahayanya kalau nggak dilakukan tracheostomi tersebut. Itu wajib kita jelaskan supaya dia bisa memanfaatkan haknya untuk menerima atau menolak. Itu yang pertama. Semua sudah paham? Ya. Oke, kita lanjut kedua, berbuat baik atau beneficient. Definisinya adalah tindakan untuk memberikan manfaat dan kebaikan bagi pasien tersebut.
Jadi prinsipnya gini, kita kan nggak ada hubungan keluarga nih dengan pasien. Tetapi kalian harus tetap mindset kan bahwa saya harus selalu berbuat baik dan bernilai positif untuk pasien dan keluarga pasien. Contohnya adalah perawat memberikan kenyamanan pada pasien dengan repositioning rutin dan perawatan oral meski pasien itu tidak sadar. Mungkin contoh beberapa di rumah sakit itu dengan beban kerja perawat yang burnout yang sangat tinggi, seharusnya pasien ini oral hygiene atau perawatan mulut. Tapi karena dengan bilang, oh pasiennya nggak sadar, nggak usah deh, nanti aja, padahal sudah waktunya. Itu kita sudah melanggar hak berbuat baik, prinsip etik berbuat baik. Seharusnya sudah waktunya dong kita oral hygiene. Itu untuk tidak melanggar itu, maka si perawat tersebut harus tetap rutin melaksanakan walaupun pasien tidak sadarkan diri, karena dia punya hak untuk dirawat. Yang ketiga adalah justice atau keadilan. Ini mungkin sudah sering kalian dengar nih, keadilan. Bukan hanya di dalam dunia keperawatan, semuanya harus adil. Apa itu justice atau keadilan? Yaitu perlakuan yang adil dan setara bagi semua pasien tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan. Contohnya adalah memberi prioritas pasien di ICU berdasarkan kondisi medis, bukan status sosial, sorry. Contohnya satu pejabat, anggota DPR di ICU, ada anggota DPR, satunya hanya petani biasa, gitu contoh. Tetapi yang lebih darurat adalah si petani biasa. Yang kita prioritaskan adalah siapa? Yang petani tadi, karena lebih urgent ke beliau. Bagaimana nurse kalau semisal ternyata sama-sama urgent gitu? Bagaimana bersifat adilnya? Tetap memperhatikan bahwa jangan sampai kalau ada penyampaian dari pasien, saya dulu karena saya lebih tua, tidak. Mohon maaf, bukan melihat dari usia, bukan melihat dari jenis kelamin, bukan melihat dari sosialnya apa, intinya keurginan ketika dia dalam ruangan ICU. Itulah baru bersifat adil atau justice. Kemudian yang keempat adalah tidak merugikan atau non-malfeasance, yaitu tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan. Ini berbeda dengan berbuat baik. Biasa beberapa kasus sulit kita bedakan yang mana sih berbuat baik, yang mana sih non-malfeasance. Kalau non-malfeasance lebih spesifiknya adalah memastikan, contohnya itu set infus dan alat ventilator berfungsi baik agar tidak terjadi overdosis obat atau cedera paru. Contohnya ada alat yang kita mau pasang ke pasien. Pernah dengar infus pump atau sirim pump? Itu kan obat kita masukkan untuk mengatur dosisnya. Jangan sampai kita mengharapkan menggunakan alat tersebut dan alatnya kurang bagus. Sehingga seharusnya cuma masuk obat 5 cc semisal. Tapi karena tidak bagusnya alat tersebut, yang masuk cuma 2 cc. Itu merugikan pasien. Karena apa? Pasien kan diberikan obat untuk mengurangi gejala. Ternyata sudah dimasukkan nih. Tanpa kita lihat observasi, yang masuk cuma 2 cc. Pasti masih nyeri dong. Karena belum full obatnya masuk. Itu berarti melanggar non-malfeasance. Melanggar prinsip etik tidak merugikan ini. Kelima adalah kejujuran, disampaikan tadi Nora, atau veracity adalah menyampaikan informasi dengan jujur kepada pasien dan keluarga. Contohnya adalah memberitahu keluarga secara jujur mengenai kondisi pasien yang memburuk disertai dengan penjelasan medis. Ini wajib mereka tahu. Karena jangan sampai ada kejadian kita tidak pernah komunikasi dengan keluarga, tiba-tiba pasien mengalami penurunan kesadaran. Pasti pasien akan menuntut, kok tiba-tiba nih? Padahal memang keadaan pasien yang kurang baik. Maka itu perlu disampaikan kalau pasien sudah mengalami keadaan buruk atau kritis, segera konfirmasi ke keluarga bahwa keadaan seperti ini. Supaya kita tidak minta supaya dia lebih siap ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu kelima. Keenam adalah menepati janji atau fidelity. Yaitu tanggung jawab menjaga kepercayaan dan komitmen terhadap pasien tersebut. Contohnya adalah jika perawat berjanji kepada keluarga, pasien akan memberikan update kondisi setiap 4 jam, maka harus dilakukan tepat waktu. Contoh nih, kita melakukan tindakan juga adalah, kita nih datang untuk memberikan infus. Bu, nanti jam 14.00 akan saya datang untuk memberikan obat. Maka ingat, jam 2 nanti kamu harus datang. Jangan kamu kena dengan kesibukan, karena kamu di awal sudah janji, itu katanya, itu penyampainya sudah janji, maka pasien sudah termindset bahwa, oh jam 2 nanti akan ada perawat yang membawa obat. Tapi ketika sudah datang pas jam 2 dan kalian nggak datang, maka dia akan menyampaikan bahwa bukannya dia datang jam 2 ya, sekarang kok udah lewat belum datang. Selain tidak menepati janji, merugikan pasien, karena obat harus masuk di jam 2. Tapi kita lewat karena mungkin burn-on-nya terlalu tinggi. Maka yang dilanggar adalah banyak, mulai menepati janji dan tadi non-malfeasance-nya. Ketujuh adalah kerahasiaan. Definisinya adalah menjaga privasi dan informasi medis pasien. Contohnya tidak membicarakan kondisi pasien dengan rekan kerja ataupun dengan pasien yang lain.
Jadi walaupun pasiennya itu mungkin kalian kenal, kalau dalam ruang perawatan itu bisa ada 2 pasien atau 4 pasien dalam dalam satu ruangan ya. Nah, usahakan kita tetap menjaga kerasan pasien dengan biasa ada sampiran ya. Nah, selain itu juga kita tidak boleh ada waktu menjelaskan keadaan pasien di orang-orang dalam keadaan umum. Karena itu menjaga kenyamanan dari pasien tersebut. Apalagi kalau kita menjelaskan nih, ada satu pasien dan pasien A dan pasien B. Pasien A keadaannya seperti ini, buruk. Kemudian kita pasien B, coba lihat Bu, pasien A buruk. Itu nggak boleh. Mau nggak sadar tidak sadar, pasti dia bisa mendengar. Kita nggak tahu bisa mendengarnya apa tidak, apalagi kalau ada keluarganya. Itu menyinggung. Itu artinya kita melanggar prinsip etik kerahasiaan. Yang terakhir adalah akuntabilitas atau tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab terhadap semua tindakan keperawatan yang akan kita lakukan atau yang telah kita lakukan. Contohnya adalah, jika terjadi kesalahan pemberian dosis obat, maka perawat perlu melaporkan kepada atasan dan mengikuti prosedur penanganan insiden. Jadi ketika melakukan kesalahan, jangan diam-diam. Langsung segera konfirmasi bahwa saya melakukan kesalahan dalam pemberian obat, supaya cepat ditangani. Jangan ketika sudah ada dampak, pasien kejang-kejang apa sejenisnya, baru kita mengakui. Itu sudah berbahaya karena sudah terjadi efek. Jadi lebih baik adalah mencegah daripada mengobati. Ya. Kemudian, dalam kaitannya, kumpulan hukum atau peraturan keperawatan yang telah dikembangkan dikenal sebagai standar pelayanan keperawatan. Seorang perawat di ruang kritis harus bekerja sesuai dengan aturan atau biasa kita kenal dengan SOP. Apa itu SOP? Satuan Operasional Prosedur. Itu harus ada dalam setiap rumah sakit karena untuk memandu kita, ya. Di mana itu akan diatur dalam hukum rumah sakit atau peraturan yang ada di rumah sakit. Sehingga masuk ke topik kita yang kedua adalah aspek legal. Kapan kita dikatakan legal? Walaupun kalian sudah lulus nih memiliki STR, kapan kalian dikatakan legal untuk melakukan praktek di rumah sakit? Nah, ini untuk bekal kalian. Legal secara bahasa mempunyai makna sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Nah, di mana legal dalam keperawatan kritis ini erat kaitannya dengan berbagai undang-undang yang mengatur kita di Indonesia. Ada yang tahu undang-undang keperawatan nomor berapa? Oke, baik. Akan saya jelaskan undang-undang keperawatan tersebut itu nomor berapa. Karena mungkin jarang terdengar, bukan bahkan tidak terdengar, karena sekarang undang-undang keperawatan itu sudah hilang, sudah dihapus. Diganti dengan undang-undang yang baru, tapi sudah tidak disebutkan undang-undang keperawatan, tapi undang-undang kesehatan. Jadi, pernah ada undang-undang keperawatan disebut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Ini membahas spesialis terkait keperawatan. Tapi dengan aturan yang baru, dengan segala kebijakan birokrasi yang ada di Indonesia, peraturan tersebut berubah sehingga disebutlah Peraturan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Kesehatan. Jadi satu undang-undang untuk semua medis, mau perawat, dokter dan sejenisnya semua ada dalam situ. Nah, ini jadi kalian bisa pelajari, bisa di-download ya. Salah satu perawatan yang ada itu ada di pasal 74 yaitu tindakan keperawatan. Kemudian masuk di pasal 157 juga adanya asuhan keperawatan, dan ini yang paling penting, apa yang dibutuhkan seorang perawat supaya dia legal. Itu adalah wajib memiliki STR. STR ini bisa dimiliki kalau kalian sudah lulus ujian kompetensi setelah profesi nurse. Betul? Ya, maka wajib hukumnya. Selain itu, apa yang dibutuhkan selain STR? SIP. Surat izin praktek. Itu adalah baru ada pengakuan secara legal. Karena mau di puskesmas, mau di rumah sakit, kalian wajib punya SIP nih. Bagaimana cara mengaturnya? Kamu harus daftar dulu rumah sakit, udah nih jadi pegawai. Setelah itu pasti akan diarahkan bagaimana cara memiliki SIP itu. Adalah pengakuan bahwa memang kamu kerja di tempat pelayanan kesehatan tersebut. Jadi 2, STR dan SIP. Kemudian yang terakhir adalah terkait withdrawing dan withholding life support. Ini tambahan materi adalah terkait apa sih itu withdrawing life support? Itu adalah penghentian terapi bantuan hidup yang sudah diberikan kepada pasien baik secara sebagian maupun seluruh. Mungkin pernah lihat di ICU pasien terpasang alat nih, ada di mulut, ada di hidung, ada di dada, ada di tangan. Itu berarti namanya withdrawing life support. Beda lagi dengan withholding life support. Itu adalah penundaan terapi bantuan hidup baru atau lanjutan tanpa menghentikan terapi bantuan. Kalau withdrawing kita menghentikan semua karena contohnya adalah pasien sudah tidak layak hidup, yang artinya sudah mesin aja nih yang menghidupkannya. Maka itu bisa dilakukan tapi tidak di Indonesia karena dengan aturan hukum. Kalau luar negeri itu ada namanya sebut eutanasia. Eutanasia itu adalah kondisi di mana pasien itu diberhentikan karena memang sudah
tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu withdrawing. Kalau withholding, dia masih ada harapan hidup. Ya udah, dipasang alat sampai betul-betul memang sudah tidak ada tanda-tanda hidup. Seperti itu yang saya bisa sampaikan. Jadi semoga bisa dapat bermanfaat. Sekarang kita masuk kepada sesi diskusi. Mungkin ada mahasiswa yang mau bertanya terkait apa yang telah Bapak sampaikan pada hari ini, silahkan. Yang boleh dilakukan penghentian atau penundaan bantuan hidup di luar Oke. Oke, baik. Pertanyaan sangat bagus. Dari siapa tadi? Nisa. Oh iya. Jenis atau pasien seperti apa yang boleh dilakukan tadi? Penghentian bantuan hidup. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Salah satu penyakit atau kondisi pasien yang boleh dilakukan itu adalah disebut dengan MBO atau mati batang otak. Mati batang otak itu terjadi ketika kondisi sudah dalam kondisi komplikasi, bukan hanya satu jenis penyakit ya. Karena orang kalau mengalami mati batang otak berarti dia sudah kondisi dirawat mungkin beberapa bulan, kondisinya semakin parah. Dan MBI itu juga tidak semena-mena, oh ini MBO ini. Tidak, itu karena MBO itu atau mati batang otak bisa diberikan kepada pasien itu harus ada sertifikatnya. Jadi panjang nih birokrasinya, dan yang mengambil keputusan bahwa dia bisa MBO itu adalah dokter, minimal 3 dokter penanggung jawab sesuai dengan penyakitnya. Maka itu biasanya orang dalam kondisi itu adalah biasa pasien mengalami dengan masalah kardiovaskuler, saraf, ataupun pencernaan. Maka DPJP 3-3-nya harus bertanggung jawab dan 1 perawat penanggung jawab. 4 keputusan ini sama direktur rumah sakit kalau setuju maka diberikan sertifikat MBO dan itu bisa dilakukan withdrawing, pemberhentian bantuan hidup. Nah, jadi itu salah satu jenis kondisi yang sangat parah. Mungkin itu, Anissa, sudah dipahami? Ya, terima kasih. Ya, baik. Kita masuk kepada sesi akhir. Sebelum Bapak menyampaikan kesimpulan kita pertemuan pada hari ini, mungkin ada beberapa mahasiswa untuk satu-satu dari kalian yang bisa menyampaikan atau bisa menyimpulkan nih, apa yang perlu menjadi patokan kita dari capaian pembelajaran kita terkait prinsip etik dan aspek legal ini. Mungkin silakan angkat tangan bagi yang bisa. Oke, baik. Silakan yang paling depan. Nama saya Faida Salsabila. Izin dibetulkan tadi dari materi tadi ada prinsip etik itu ada 8. Ada otonomi, keadilan, jujur dan sebagainya. Terus juga pada aspek legal itu bukan kemampuan dokumen. Contohnya itu seperti STR dan SIM. Oke, jawaban yang sangat bagus dari Faisa. Aplaus dulu dong untuk temannya. Oke, baik. Tadi sudah ada evaluasi dari mahasiswa semua. Sesi terakhir akan saya sampaikan kesimpulan pada pertemuan kita adalah perawat ruang intensif atau ICU yang bisa kita kenal itu adalah wajib memberikan pelayanan keperawatan yang mencerminkan pemahaman terkait prinsip etik tadi dan beserta dengan aspek legal itu. Kemudian, perawat ruang kritis harus bekerja sesuai dengan aturan yang ada, apakah dia di rumah sakit ataupun di pelayanan kesehatan yang lain. Kemudian terakhir adalah etik ditujukan untuk mengukur perilaku yang diharapkan dari manusia tadi, sehingga contohnya pada kelompok tertentu seperti profesi keperawatan, maka harus berpatokan pada prinsip etik yang 8 tadi. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini, apa yang kita pelajari hari ini dapat diserap dengan baik sehingga dapat Bapak simpulkan capaian pembelajaran kita ini dapat dipahami dan tercapai dengan baik. Namun untuk lebih memperdalam pembelajaran kita, ada tugas yang akan saya berikan yaitu terkait saya sudah masukkan dalam akun Simari masing-masing, sudah saya buatkan rumah. Di situ sudah ada penjelasan. Saya jelaskan sedikit adalah nanti kalian menganalisis sebuah kasus terkait pelanggaran etik dan aspek legal yang terjadi di ICU. Silakan membuat sebuah resume, itu esai kurang lebih 2 lembar. Nanti untuk kalau ada yang mau kurang jelas bertanya, silakan bertanya di kolom chat di Simari ataupun boleh menchat saya secara pribadi. Jadi pahami semua? Ya, terima kasih atas hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikianlah pemaparan pernyataan diri dosen dalam wujud Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya dalam bidang pengajaran untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.